Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Manoko Farm. Bertemu lagi bersama saya Firhan. Ya, kali ini cuaca lagi cerah ya. Sekarang kita ada agenda untuk pencukuran domba. Nah, di Manoko Farm ini kita biasanya untuk perawatan domba dengan mencukur bulu domba, kita rentang waktunya 3 bulan sekali untuk satu domba. Tapi kadang-kadang juga kita melihat bagaimana keadaan domba itu sendiri. Semisal ada domba yang baru sapi, itu kan kita baru berani cukur pada saat usia 8 bulan. Lalu untuk domba pejantan, kadang-kadang kita cukurnya sebulan sekali. Nah, kalau yang rutinnya di 3 bulan sekali, itu kita biasa diindukan bibit atau anak yang di atas umur 8 bulan atau sampai 1 tahun. Nah, untuk mencukur domba itu merupakan salah satu perawatan domba yang tujuannya juga untuk kesehatan domba itu sendiri, teman-teman. Untuk kesehatan domba itu sendiri, lalu untuk kebersihannya juga, dan setelah dicukur juga otomatis dombanya enak untuk dilihat gitu, teman-teman. Nah, sekarang saya ada agenda untuk hari ini mencukur domba yang indukan untuk persiapan recovery proses kawin koloni. Nah, untuk proses pencukuran itu juga selain menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, ini juga ternyata merupakan salah satu daya tarik betina terhadap pejantannya pada saat dikawinin, teman-teman. Gitu. Jadi kalau kita bilang sih, kalau indukan betinanya gelis atau cantik, otomatis daya tarik terhadap pejantannya juga makin menggiurkan untuk pejantannya gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita coba mulai aja ya, kita lihat. Saya ambil dulu dombanya untuk proses pencukuran domba. Tata caranya seperti apa yang suka dilakukan oleh Manoko Farm. Oke, teman-teman, mari kita ambil dombanya. Nah, sekarang kita mau ambil ini tuh bibit indukan betina yang nanti bakalan kita masukin proses koloni kawin. Cuman di sini tuh biasanya suka ada proses dulu recovery tubuh badan dari si domba itu. Di antaranya kita melihat dari bobot badan dombanya, terus kita cukurin dulu, kita kasih vitamin, kita obat cacing dulu gitu, teman-teman. Nah, sekarang saya ambil dulu satu ya. Sekarang kita ambil domba. Kita pilih yang ini. Yuk, turun. Yuk, 1, 2, up. Oke. Kita tutup dulu. Nih, biasanya kalau sendiri gini caranya. Kalau sendiri kita injak talinya tapi ke bawah, teman-teman. Injak.
Nah, sekarang jadi teman-teman gini, kalau semisal nggak ada teman atau nggak ada rekan kerja yang bisa membantu, di sini saya kadang-kadang juga berpikir aja sendiri kayak tadi nurunin domba sendiri, injak aja talinya biar gampang gitu. Sekarang kita simpen dulu dombanya. Nah, itu masih jalan ya. Jadi teman-teman, ini domba yang mau kita cukur. Ini tuh bibit yang tadi saya jelaskan. Nah, ini merupakan alat penjepit untuk apa ya, mandiin domba, nyukurin domba, gunting kuku gitu. Jadi di Manoko Farm itu biasanya kita selalu merutinkan antara pencukuran domba, kita barengin dengan mandiin dombanya. Jadi pertama tuh mandiin dombanya, lalu dicukur. Setelah dicukur kita potong kuku dombanya. Habis itu kita kasih vitamin, dikasih obat cacing. Nah, nanti setelah dicukur lebih terlihat bentuk dari si dombanya. Hei, kenapa ya? Nang tungjang, neng. Oke, nah. Kita mulai aja ya. Kita coba untuk proses pencukuran. Awalnya kita basahin dulu dombanya, teman-teman. Kita basahin. Nah, enaknya biasanya tuh kalau saya di sini kita semprotnya dari atas dulu. Kita basahin supaya nanti pada saat proses pencukuran nggak susah gitu, nggak jembet gitu. Nah, teman-teman, sesudah kita semprot atasnya, jangan lupa dalamnya juga disemprot. Jadi bawahnya gitu ya. Jadi sebisa mungkin semua kena dengan air. Mukanya, lehernya gitu. Seger. Jadi yang penting dombanya dulu bersih. Yang mandiin dombanya mah nanti lagi mandinya, nggak apa-apa bau juga. Nah, sip. Oke, teman-teman lanjut lagi ya. Jadi sebenarnya yang saya tahu nggak ada patokannya tata cara atau sikap kita pada saat nyukurin domba gitu. Jadi kalau saya biasanya enaknya dari belakang dulu, dari bagian belakang, maju untuk yang sebelah kiri, lalu atas, lalu sebelah kanannya. Habis itu baru ke depan, ke arah leher dan kepala gitu. Nah, terus kalau saya kadang-kadang posisi cukurnya kadang jongkok, kadang berdiri, tapi lebih enak berdiri sih gitu. Nah, kita sekarang ini pakai mesin cukur baterai ya yang dicas. Ini banyaklah di marketplace gitu. Kita sebenarnya ini bukan buat domba sih, buat dogi gitu. Cuman lebih nyaman pakai ini dan lebih awet. Kita coba mulai cukur ya.
Nah, teman-teman, yang tadi saya katakan juga ya, kalau biasa saya nyukurin domba tuh dari posisi belakang gitu. Nah, ini untuk hasilnya kita pakai yang paling pendek gitu karena terlihat lebih bersih dan karena posisi penyimpanan nanti dombanya juga nggak terlalu dingin, jadi masih aman untuk dicukur yang paling pendek gitu. Kita lanjut lagi. Terus untuk proses pencukuran juga sama kayak kita ya. Kadang-kadang kalau terlalu gondrong atau terlalu panjang bisa jadi juga terlihat tidak menarik lah. Tapi ada juga yang gondrong menarik gitu, teman-teman. Kayak saya. Jadi intinya sih kita menjaga kebersihan dan kesehatan ya, teman-teman. Gitu. Terus ini teman-teman dari nih kadang-kadang kan ada juga ya, ini di luar obrolan tentang pencukuran betina. Dulu juga banyak orang-orang termasuk saya dulu pada saat awam, kalau misalkan mau beli domba untuk kurban, kan kalau di pinggir jalan tuh ada yang jualan per ekor ya, dalam artian per ekor tuh kita nggak tahu bobot dombanya berapa. Nah, pada saat kita dicukur bakalan kelihatan bobot dombanya. Jadi kan kadang-kadang dulu tuh banyak orang yang bilang, wah itu mah dombanya besar sama bulunya. Atau ada yang bilang, ah gede ku bulu. Padahal bobot dombanya kecil. Nah itu juga bisa kelihatan pada saat begitu dicukur gitu. Cuman ya itu mah masing-masing dari pedagang sih. Jadi kadang-kadang sebenarnya bukan salah pedagang juga, cuman karena saya atau teman-teman yang lain juga ada yang masih awam tentang domba, jadi banyak yang beranggapan seperti itu. Sekarang teman-teman yang badan sebelah kirinya udah ya. Kita lanjut ke yang sebelah kanan. Nah, ini juga ada pertanyaan dari saya teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang tahu ya. Karena saya belum sempat riset dan belum pernah nyoba tanya ke yang lebih tahu gitu. Kenapa si domba tuh kalau dicukur kayak buntutnya suka disisain segitu, terus dari kakinya dari lutut ke bawah itu nggak dicukur. Nah, kalau saya pernah nanya sih alasannya lebih ke apa ya? Kalau kita bisa bilang lebih ke fashion, jadi lebih rada pantes lah si domba teh gitu. Dengan adanya variasi gitu. Cuman secara teori keilmuannya saya belum tahu apakah ada fungsi atau tujuan tersendiri gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi yang sebelah kanannya ya. Ini juga dombanya kadang-kadang ada yang diem, anteng, ada juga yang agak-agak kayaknya dia getek atau gimana gitu, nggak bisa diem. Yang ini mah agak mending sih, jadi nggak bisa diem, nggak lumayan lah begitu. Bagian yang menurut saya susah ketika si domba itu nggak mau diem teman-teman. Jadi mungkin karena dia nggak nyaman atau karena dia udah keburu nggak betah gitu ya. Jadi sulitnya tuh pada saat si domba nggak mau diem begitu.
Nanti juga antara pencukuran domba betina dan jantan juga ada perbedaan juga teman-teman, apalagi untuk domba-domba kontes ya. Itu mah saya juga belum terlalu paham tata cara yang baik, karena dicukurnya domba untuk kontes mah supaya lebih menarik terlihatnya gitu teman-teman. Jadi namanya juga kontes harus istimewa ya gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman, kalau untuk posisi bawahnya di sini tuh biasa, bentar ada air terjun dulu teman-teman. Jadi jangan kaget kalau misalkan lagi nyukurin domba, tangan tiba-tiba kena air terjun, tangan kadang-kadang kena sukro gitu. Nah, untuk posisi bawahnya biar lebih gampang, di sini suka diangkat dulu kakinya. Nah, baru dicukur gitu, teman-teman. Nah, jadi lebih enak juga gitu untuk nyukur bawahnya. Terus ada juga teman-teman yang kan kalau di sini kita pakai alat ini ya, penjepit buat pemandian domba kalau orang-orang bilang. Ada juga yang sistem nyukurnya tuh si dombanya ditaliin. Jadi posisi dombanya tidur, kakinya ditali, tapi kalau di sini nggak pakai cara itu. Jadi saya juga belum pernah nyoba untuk pakai cara itu. Nah, menurut teman-teman idealnya untuk nyukurin domba tuh dengan sistem seperti apa? Gitu, teman-teman. Saya lanjut lagi. Udah dicukur. Biasanya di sini habis dicukur langsung gunting kuku. Gitu si kuku domba. Nah, kalau di sini biasa gunting kukunya pakai, ada sih ini beli online. Kalau di iklannya mah buat gunting kuku domba, tapi nggak jauh kayak pisau buat alat tanaman sebenarnya mah gitu. Tapi fungsinya cukup enak juga sih. Nah, untuk gunting kuku kayak gini teman-teman kalau di sini tuh. Jadi terlalu dalam nggak boleh, karena sama kayak manusia juga ya, kalau terlalu dalam tuh kukunya bisa berdarah gitu. Ini juga salah satu kesehatan domba, karena kalau kepanjangan kadang-kadang dia nggak mau untuk berdiri. Ada juga yang apa ya, jadi susah untuk berjalan juga gitu. Jadi sebaik mungkin mah kukunya terus terawat sama kayak kita, cuman nggak bisa dikutek doang di sini mah gitu teman-teman. Nah, potong kuku juga teman-teman, kita potong kaki depan kaki belakang, jadi semua kuku dipotong gitu. Nah teman-teman juga ini saya nggak tahu ya apa namanya, barangkali teman-teman tahu namanya apa. Ini tuh sebaiknya juga dipotong juga sih, saya pernah ngobrol sama yang lebih tahu, karena ini juga kalau kepanjangan mengganggu gitu teman-teman. Apakah betul nggak teman-teman ini tuh harus dipotong dan apa ya namanya gitu teman-teman. Nah kalau untuk kaki belakang teman-teman, kuku kaki belakang ada beberapa cara di sini tuh yang suka saya lakukan. Kadang-kadang gimana dombanya, ada yang diangkat doang, nggak bisa diem kayak gini. Ada yang caranya di gini, ditahan. Tapi kalau saya sih prefernya lebih condong untuk, nah pantat dombanya ditahan pakai paha kita. Meskipun nanti kita jadi ada semerbak domba ya gitu, nggak masalah lah. Nah baru diangkat gitu. Ini lebih enak sih
untuk motong kaki belakang dombanya. Meskipun kadang-kadang nggak bisa diam juga si domba teh. Sip, tinggal tek-tek aja Bil, yang potong kukunya mah. Oke. Teman-teman, sekarang kita ke proses tahap pemandian domba. Kita mandiin ya, disemprot, digosok kayak mandiin motor gitu. Jadi kita udah cukur, udah gunting kuku, tinggal kita mandiin. Mandiinnya sama sih di sini juga pakai sabun ya. Pakai sabun, terus kita pakai lap sih gitu. Kita cuciin teman-teman. Mandiin. Kita bilas dulu, basahin dulu lagi. Ininya juga dibersihin. Nah, jangan lupa dalamnya juga dibersihin teman-teman. Alah. Itu dikodok teman-teman, dikodok. Jadi teman-teman dikodok dalamnya gitu, dibersihin karena sela-selanya juga suka kotor. Jadi yang dikodok tuh kalau kita tuh bagian kelek dan selangkangan. Nah, udah beres diairin, kita kasih sabun. Teman-teman, sabunnya yang kita pakai sabun apa? Sabun kucing, tapi yang murah gitu. Jadi kalau pakai sabun kucing yang bagus mah terlalu mahal biayanya gitu. Jadi ada juga yang menyarankan ke saya tuh pakai sabun cuci piring juga nggak masalah katanya. Jadi intinya yang penting sabun supaya bersih ya si badan dombanya dan wangi. Balik lagi, dombanya wangi, yang mandiinnya mah nanti lagi. Wanginya gampang. Sip. Ya, sekarang udah beres disabunin, kita bilas. Dibilas sampai nggak ada sabunnya gitu. Terus teman-teman, ini dombanya ternyata agak nggak bisa diam ya. Jadi ada beberapa posisi yang nggak tercukur karena dikejar waktu juga. Ini harus cepet-cepet beres. Kalau misalkan nggak dikejar waktu sih bisa nyantai gitu, cuman jadi lama. Lalu untuk sepengalaman di sini, untuk pemandian domba, untuk satu domba bisa nyampe sekitar setengah jam sampai 1 jam. Gimana kondisi ketenangan dombanya gitunya. Mun domana bager mah cicing, gancang, ukuran teh gitu, berdak. Oke, udah ini. Biasanya teman-teman kita tuh setelah dimandiin kita jemur, tapi sebelum jemur
Di sini biasanya dikasih obat cacing dulu dan dikasih vitamin. Umum sih vitaminnya. Kita cuman kasih B kompleks pada saat pencukuran gitu. Tapi sekarang karena lagi sesinya ngobrolin tentang pencukuran domba ya. Jadi kita nggak kasih obat cacing dan vitamin dulu. Kita langsung jemur aja. Oke, teman-teman. Saya jemur dulu. Si domba. Nah, rada tedek cicing domba teh. Neng, cicing neng. Up. Gitu. Sekarang kita simpan dulu di pancuh. Nah, enaknya sih sebenarnya ya. Kita tuh punya tempat tuh. Keluar lagi Sukro. Kalau punya tempat untuk penjemuran domba setelah dimandiin. Yang udah kebayang sama saya tuh ya, tempatnya tuh kayak kandang domba lempak. Jadi si kandangnya kayak kotak gitu, ada pagarnya. Domba masuk, lepasin aja di dalam kan. Kalau sekarang sistemnya masih ditali gitu ya. Kebayangnya sih enaknya gitu teman-teman. Nggak tahu nih kalau di teman-teman enaknya seperti apa gitu. Nah sekarang ini domba udah dicukur, bisa dilihat teman-teman, gelis tuh gitu. Meskipun ini nggak rapi ya sebenarnya untuk pencukuran domba yang ini. Tidak cicing nih gitu. Jadi pencukuran domba demi kesehatan domba itu sendiri, demi kebersihan dombanya sendiri. Nah, kita ini lupa belum kasih cairan ramuan. Biasanya habis dimandiin dikasih ramuan diolesin supaya tidak mengundang lalat, teman-teman gitu. Jadi dari lalat juga mengundang penyakit. Jadi untuk mandiin domba sekarang udah selesai. Proses pemandian dombanya tuh awalnya dilakukan dulu tahap ini ya, dilakukan dulu tahap pencucian dombanya. Kita siram dulu dengan air, terus kita mulai cukur. Kalau di sini dari satu sisi dulu, bisa dari kiri atau kanan, lalu ke atas, bagian atasnya, lalu bagian belakang, setelah itu bagian bawah, baru ke bagian depan. Nah ini juga nih belum kecukur karena si domba tuh tidak cicing gitu. Setelah itu udah dicukur, kita lakukan potong kuku. Udah potong kuku, kita sabunin, dibersihin biar wangi, biar bersih juga, terhindar dari kuman. Kita bilas biasanya, tapi tadi nggak kita masukin ke video ya. Kita kasih vitamin dulu, dikasih obat cacing dulu, rutin gitu, supaya si domba juga sehat. Baru kita jemur. Habis itu, nah terlihat teman-teman. Jadi bentuk dombanya seperti apa? Untuk yang awam seperti saya tuh jadi, oh ternyata domba teh besarnya segini nih. Kayak ini kan masih terlihat kurus ya. Kalau nggak salah teman-teman, ini tuh bagian apa ya disebutnya teh, perut pemakanan kalau nggak salah mah kata si senior saya teh gitu. Jadi menurut teman-teman dengan bentuk domba seperti ini, apakah sudah ideal belum? Nanti sama saya dimasukin ke proses koloni pengkawinan gitu teman-teman. Nah untuk hari ini kita cukupkan dulu ya pembahasan tentang pemandian domba. Tah kamu mah aya dikiekeun cicing. Jadi kalau dia bisa ngomong ya, kira-kira apa yang mau dia obrolin gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman.
Jangan lupa tonton videonya, share, like, comment, and subscribe. Oke, teman-teman, hatur nuhun, sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya.